Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44 dicuri dari rumah lelang kami. 4 orang, Huang Xiaolong, Fei Hao dan 2 pengawal dari rumah Marsekal menuju ke sebuah balai lelang teknik kultivasi dan keterampilan bertarung setelah memutuskan untuk pergi ke sana sebelum menuju ke pasar properti. Saat Huang Xiaolong berada di hutan bulan perak, dia mendapat sejumlah koin emas dari hasil membunuh para tentara bayaran, namun, uang itu tidak cukup untuk membeli properti, jadi Huang Xiaolong memutuskan untuk melelang teknik kultivasi, seni bulan hitam yang dia dapatkan dari tetua sekte pedang berjubah ungu, Chen Feng. Seni bulan hitam adalah latihan tingkat misterius tingkat tinggi, latihan ini pasti akan laku keras. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di sebuah teknik kultivasi dan toko lelang keterampilan bertarung yang disebut Solitary Peak. Mungkin karena masih pagi, aula lelang masih kosong saat mereka berempat masuk. Bolehkah saya bertanya apakah tuan-tuan ingin membeli atau menjual teknik kultivasi? Tanya pengawas toko saat dia mendekati mereka setelah melihat mereka berempat saat mereka masuk. Saya ingin melelang teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, kata Huang Xiaolong tanpa basa-basi. Misterius tingkat tinggi. Pengawas itu benar-benar terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Umumnya, orang jarang mau menjual teknik dan keterampilan tingkat tinggi tingkat misterius. Benar. Huang Xiaolong menjawab dengan ringan. Silakan masuk ke dalam agar kita bisa berdiskusi. Ekspresi sang pengawas berubah drastis, dan dia tersenyum lebar saat mengantar mereka berempat ke aula dalam. Dia segera memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh saat Huang Xiaolong duduk, lalu dia pergi untuk memberi tahu atasannya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berusia 60-an yang mengenakan jubah berwarna emas masuk ke aula, diikuti oleh pengawas sebelumnya. Dia adalah tetua puncak soliter, Lin Yuan. Saat Lin Yuan masuk, keterkejutan tampak di matanya saat dia melihat Huang Xiaolong. Hehe, saya Lin Yuan dari lelang puncak soliter. Saya dengar adik kecil ingin melelang teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, kata Lin Yuan sambil tersenyum. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpura-pura mengambil sesuatu dari jubahnya, tetapi sebenarnya mengambil buku hitam dari cincin Asura. Dia meletakkan buku itu di atas meja dan membuka halaman pertama. Seni bulan hitam. Lin Yuan agak terkejut karena ia pernah mendengar tentang seni bulan hitam. Setelah berlatih teknik kultivasi yang melatih energi yin bulan ini, jika seseorang berlatih terutama di malam hari, kekuatan teknik ini akan meningkat. Mengendalikan ekspresinya, Lin Yuan tersenyum dan berkata, ini jelas merupakan seni misterius tingkat tinggi, bagaimana adik menginginkan lelang ini? Saat ini aku sedang butuh uang, jadi kamu bisa memberikan harga. Jawab Huang Xiaolong setelah berpikir sejenak. Jika dia memutuskan untuk melelang buku tersebut, akan memakan waktu 2 hingga 3 hari sebelum dia bisa mendapatkan hasil lelang. Itulah sebabnya Huang Xiaolong memutuskan untuk menjualnya langsung ke rumah lelang, sehingga dia tidak perlu membuang-buang waktu. Mendengar perkataan Huang Xiaolong, Lin Yuan tahu betul bahwa Huang Xiaolong sangat membutuhkan uang itu. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia berkata, adik kecil ini, kamu tahu kalau menjualnya langsung hanya akan memberimu harga yang sangat rendah. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada murah hati, tapi aku tidak akan mengecewakanmu, aku menawarkanmu 50.000 koin emas. Tangannya menunjukkan 5 jari. 50.000 koin emas. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya ketika mendengar itu. Orang tua ini benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil, mencoba mengirimnya pergi dengan 50.000 emas yang menyedihkan. Teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi dapat mencapai harga minimal 300.000 koin emas dalam pelelangan, jadi menjualnya secara langsung setidaknya akan memberinya 250.000 koin emas. Bahkan teknik kultivasi tingkat misterius tingkat menengah akan berharga setidaknya 100.000 koin emas. Huang Xiaolong tidak mau repot-repot melanjutkan negosiasi, tetapi malah mengambil seni bulan hitam dari meja, berdiri dan berkata kepada Fei Hao, ayo pergi. Dan keempatnya bersiap untuk pergi. Berhenti. Teriak Lin Yuan, saat ia melihat keempat orang itu hendak pergi. Tubuhnya kemudian melesat, lalu ia muncul di samping Huang Xiaolong yang menghalangi jalannya dengan tangannya. Tiba-tiba lebih dari 10 pengawal berjubah abu-abu menyerbu ke dalam ruangan. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi dingin, menatap mereka dan bertanya, apa maksudnya ini? Senyum Lin Yuan sebelumnya menghilang, saat dia berkata, adik kecil, mengapa kamu terburu-buru pergi, apakah karena rasa bersalah? Apakah buku teknik kultivasimu memiliki asal-usul yang mencurigakan? Huang Xiaolong menatap Lin Yuan dengan tatapan penuh ketertarikan, asal-usul buku panduanku mencurigakan. Lin Yuan menyeringai, benar sekali. Rumah lelang kami kehilangan teknik kultivasi tingkat misterius tingkat tinggi, seni bulan hitam beberapa hari yang lalu. Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya, sepertinya orang ini ingin memaksanya menjual dengan harga murah jadi dia memberikan alasan yang menyiratkan bahwa seni bulan hitam dicuri dari rumah lelang puncak soliter. Di bumi,
Huang Xiaolong telah menjumpai situasi penjualan paksa semacam ini beberapa kali. Bagaimana dengan ini, aku tidak akan mempersulitmu. Kata Lin Yuan dengan nada dingin, kembalikan seni bulan hitam ke balai lelang puncak soliter kami, dan kami akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, mencuri dari kami akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Sekarang, Lin Yuan tidak mau membayar 50.000 koin emas yang sebelumnya ditawarkannya. Dengan 50.000 koin emas di sakunya, itu sudah cukup baginya untuk hidup bahagia selama beberapa waktu. Dia mengenal semua anak bangsawan dan keluarga terkemuka kota kerajaan, dan Huang Xiaolong bukan salah satu dari mereka, jadi dia berani bertindak seperti itu, yakin bahwa Huang Xiaolong tidak punya sarana untuk membalas dendam. Dia telah melakukan ini beberapa kali. Mendengar tetua rumah lelang memfitnah Huang Xiaolong, mengatakan seni bulan hitam telah dicuri dari mereka, Fei Hou menatapnya dengan penuh minat, dia berdiri di samping Huang Xiaolong dalam diam. Namun, meski Fei Hou bisa menerimanya, dua pengawal dari rumah marsekal yang berdiri di belakang Huang Xiaolong tidak bisa menerimanya. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menamparkan pipi Lin Yuan, lalu berteriak dengan marah, apakah matamu buta, beraninya kau menindas tuan muda kami? Astaga! Tamparan itu membuat Lin Yuan terhuyung mundur beberapa langkah, dan sidik jari 5 jari berwarna merah muncul di pipi kanannya. Kau berani menyerangku. Tangan Lin Yuan menyentuh pipinya yang memerah dan meraung. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kedua penjaga itu tidak mengenakan seragam mereka, tetapi malah mengenakan jubah biasa, Lin Yuan tidak dapat mengenali mereka. Serang, bunuh mereka semua. Rebut kembali buku petunjuk seni bulan hitam itu. Lin Yuan berteriak cemas, dia melesat dan muncul di depan Huang Xiaolong dan menyerang. Namun, saat dia muncul di hadapan Huang Xiaolong, sebuah siluet tiba-tiba muncul di antara mereka. Fei Hou menebas, dan percikan pedang melayang keluar seperti kepingan salju putih. Terkejut, Lin Yuan mencoba mundur tetapi banyak percikan pedang yang menyerupai serpihan salju meleleh ke dalam tubuhnya dan Lin Yuan menjerit saat tubuhnya terpental dan menabrak pilar. Tubuh kedua pengawal rumah marsekal itu berputar-putar, dan pada setiap putaran, seorang pengawal rumah lelang terjatuh. Setelah diutus untuk melindungi Huang Xiaolong oleh Marsekal Haotian, kekuatan kedua pengawal ini tidak mungkin lemah, walaupun mereka belum mencapai Orde ke-10, mereka berdua berada di puncak akhir Orde ke-9, jadi bagaimana pengawal rumah lelang itu bisa menang melawan mereka? Dengan sangat cepat semua penjaga berpakaian abu-abu tergeletak di lantai sambil mengerang kesakitan, baru kemudian dua penjaga yang mengikuti Huang Xiaolong berhenti. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Keduanya melangkah ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat. Aku baik-baik saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuju rumah lelang, penatua Lin Yuan yang baru saja bangun dan bersandar di dinding. Melihat Huang Xiaolong berdiri di dekatnya, dia menjadi takut, adik kecil, salah paham, ini salah paham. Ini kesalahan kita kehilangan teknik kultivasi beberapa hari yang lalu tetapi itu bukan seni bulan hitam. Aku salah, kepala babi milikku ini, sangat bodoh, pantas mati.